Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah sesuatu di muka bumi ini untuk bekal nanti di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti apa yang kau perbuat di muka bumi ini. Shadaqallahu adzim. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah, saya bersimpuh di tempat yang suci ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai detik ini kita masih menjadi seorang muslim yang beriman, berupaya menjadi muttaqin. Karena posisi muttaqin adalah posisi yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi. Hadirin yang berbahagia, dalam mukadimah kami membaca salah satu ayat 18 surat Al-Hasr. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat itu adalah mengajak kita untuk introspeksi, untuk autokritik, muhasabah tentang apa yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Dan ternyata apa yang kita perbuat di muka bumi ini nanti adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita tetap beriman dengan sesungguhnya, ikrar bil lisan, diucapkan dengan lisan dan tidak cukup diproklamasikan dengan mulut, beriman, namun harus wadud di qalbi, terpatri di dalam hati. Dan tidak cukup dengan itu, tapi realisasikan, buktikan bahwa kita beriman. Apa? Arkan bil aman. Hadirin yang berbahagia, begitu pula tentang takwa. Takwa diidentifikasi oleh Al-Qurtubi, imtithalu awamirillah, itu yang pertama, taat terhadap perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah wajtinabu nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah identitas seorang muttaqin. Dua kriteria ini
harus senantiasa menjadi tuntunan pedoman kompas kita dalam rangka hidup dan kehidupan di muka bumi ini tentang waktu yang berikan Allah kepada kita. Tentu saja di masa saja dan kapan saja seorang yang beriman cita-citanya sama, obsesinya sama, visinya sama, tidak pernah berbeda, yaitu ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Di akhirat pun tidak ingin mencicipi sekecil pun api neraka. Dan ini sering dinyatakan oleh kita semua dengan doa sang jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang berbahagia, tentu saja tidak hanya dengan doa, tapi perlu dengan ikhtiar. Takdir dari Allah, tapi manusia diberi mandat penuh untuk berusaha berupaya. Bagaimana caranya manusia itu bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat? Maka konsepnya adalah bila seseorang ingin menguasai dunia, man arada dunya fa'ala bil ilmi, barang siapa yang ingin menguasai dunia dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi, ketika orang itu ingin menguasai akhirat juga dengan ilmunya. Dan apabila yang bersangkutan ingin menguasai dua-duanya, dunia dan akhirat, wa man aradahuma fa'ala bil ilmi, juga dengan ilmunya. Jadi jelas keimanan, ketakwaan dan amalia kita didasari dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia, dari start sampai udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam secara utuh. Tadi sebagaimana kita nyatakan, bukan dengan hanya ikrarnya saja dan terpatah dalam hati, tapi perlu diamalkan. Kemudian bagaimana endingnya, finishnya, udkhuluha bis-salamin amin, ingin masuk di dalam surga dengan bebas hambatan. Bagaimana bekal yang harus kita bawa apabila kita ingin masuk ke dalam surga, kampung halaman kita tanpa hambatan? Hadirin yang berbahagia, maka manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terdiri dari unsur jasmani dan rohani, diberi instrumen akal dan nafsu. Dengan akal manusia dituntun untuk berbuat baik, meninggalkan yang tidak baik. Rasul. Dengan nafsu manusia ingin maju, tidak jalan di tempat, makan, minum, kerja dan lain sebagainya. Nafsu bukan diubah, tapi dikendalikan. Hadirin yang berbahagia, dengan akal manusia berbeda dengan binatang. Binatang tidak punya akal, oleh karena itu tidak punya rasa malu. Coba perhatikan ayam kita, kambing kita, kerbau kita, sapi kita yang punya onta mungkin, mereka tidak mau nggak pakai pakaian. Di Syarul mereka bercukur ayu dengan bukan muhrimnya juga tidak mau, karena aturan yang berlaku di sana adalah aturan main perhewanan. Berbeda dengan manusia, punya akal.
Malu. Manusia berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Oleh karena itu kita tidak pernah mendengar yang mananya malaikat membela dan perintah Allah. Berbeda dengan manusia yang memiliki sifat internal al-fadha di manusia. Kadang-kadang salah, kadang-kadang disengaja pun tidak disengaja. Dan secara eksternal manusia juga menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Inilah ketika manusia dari start dalam proses ini menghadapi hal-hal yang semacam itu. Sehingga pertanyaannya, apakah kita selamat ketika kita dalam ending ataupun finish? Hadirin yang berbahagia, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah oleh urusan dunia sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan di dalam Islam. Untuk memenuhi kebutuhanmu, seorang kamu akan hidup selama-lamanya sepanjang kau berada di dalam koridor halalun bayyinun, haramun bayyinun. Yang halal jelas garisnya, yang haram juga jelas garisnya. Jangan dicampur adukan. Jangan sampai mengikuti filsafatnya orang edan. Zaman misedan, orang edan, orang kedua. Ini filsafatnya orang edan. Tapi dengan Allah membekali akal dan nafsu, kemudian manusia itu dituntun sehingga mereka bisa seimbang, tidak hanya dunia. Apa? Cari juga akhirat. Waktu ada kegagalan dan tamu dan sholat nanti semua bekal sudah siap. Dengan apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya membawa agama dan petunjuk yang hak, yang benar untuk kita semua dituntut agar dunia baik dan akhiratnya baik. Dengan apa? Rasulullah SAW mewasiatkan ketika di Makkah tahun 10 kenabian, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnah Rasul. Niscaya sekalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ini wasiat Rasul. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Ada lagi? Ada. Ingat ketika Mu'adzin Jabal mau memangku jabatan gubernur Yaman, beliau menghadap Rasulullah SAW. Ketika soal terjadi dialog, Rasulullah SAW bertanya, jika engkau menemui suatu masalah, dan apa engkau membicarakan suatu masalah itu kita dalam kitab Al-Quran. Dan jika engkau tidak menemukan di dalam Al-Quran, menemukan di dalam tanda petik. Jangan sampai anggapan bahwa Al-Quran itu di dalam tanda. Tapi karena otak manusia tidak mampu untuk memahami apa yang mutasabihat ataupun muhkamat di dalam Al-Quran, maka Rasul bertanya lagi, dengan apa lagi engkau memecahkan suatu masalah? Ketika engkau mendapatkan suatu masalah itu, solusinya jawab yang lebih dapat sunnah Rasul, dengan sunnah Rasul. Tanda petik juga jika engkau ternyata tidak menemukan di dalam sunnah Rasul, dalam arti karena otak manusia tidak mampu menjangkau apa yang termasuk dalam Rasulullah SAW. Sebab di situ ada fi'liyah, ada qauliyah, dan ada takririyah. Ucapan, perbuatan, dan ketetapan serta kebijakan Rasul. Maka Rasul bertanya yang ketiga, dengan apa lagi?
Mu'adzin jangan menjawab bi ijtihad, dengan ijtihad. Dan inilah yang dibaca dan hujah para ulama untuk memberikan solusi untuk pedoman umat ketika menemukan suatu masalah yang disebut dengan ijma dan qiyas. Maka jelas pedomannya tidak nyimpang dari itu. Hadirin yang berbahagia, ketika kita ingat untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi, wal ta'dun nafsu ma qadarat itu, maka ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yakin betul kita beriman tentang ayat ini sahih. Ketika orang berbuat baik pasti akan menerima balasan yang baik dari Allah, walaupun sekecil biji atom. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan apapun yang diperbuat oleh manusia, baik maksiat kepada Allah dan berbuat salah kepada sesama manusia, ingat, kejelekan, keburukan, kejahatan yang pernah kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Kenapa? Kejelekan itu pula yang akan kita terima balasannya. Maka bersyukurlah kita diberi waktu usia dari start sampai finish dalam proses inilah kita patut bersyukur. Barangkali kita di dalam berapa kenikmatan yang kita terima, ternyata Allah membuat tantangan pada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan banyak kenikmatan, niscaya kau tidak akan mampu menghitung. Percaya. Ahli matematik, ahli komputer dan lain sebagainya tidak akan mampu menghitung Allah yang kita terima. Maka tidak ada lain kecuali konsepnya ketika kita menerima nikmat dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Insya Allah kalau kita mampu dan mau nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Bersyukur. Iman telah mendasari kita puasa. Beruntung kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ini sama dengan ketika kita berada di sekolah, di SD, SMP, SMA, di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan di perguruan tinggi, ternyata nama kita masih terdaftar sebagai murid dan mahasiswa. Sama kita juga masih terdaftar sebagai hamba Allah. Dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Dan untung lagi endingnya supaya kita menjadi muttaqin. La'allakum tattaqun. Maka bersyukurlah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabina syadid. Ingat, ini warning. Bahkan ada yang menerjemahkan ini adalah ultimatum dari Allah. Jika ternyata umat tidak mau masuk ke dalam Allah, alias kufur iman semua, ingat, hadap Allah adalah sangat penting. Di mana pun adanya di akhirat, di dunia pun terjadi. Kalau tidak percaya, ingin bukti, ada bukti. Direkam oleh Al-Quran. Ini sejarah yang sangat memalukan sebuah negara dan bangsa. Sangat memalukan. Padahal sudah tahu secara mutlak apabila negaranya ini dengan negara yang balda thayyibah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna min barakatin as-samai wal ardh. Iman dan takwa syarat mutlak. Ketika negara itu ingin memperoleh keberkahan yang datangnya dari langit dan muncrat dari bumi, yang turun dari bumi, yang turun dari langit dan muncrat dari bumi,
kurang lebih 120 tahun sebelum Rasulullah SAW, alias 1,5 abad, Ratu Bilqis meninggalkan kota ini. Di mana? Adalah di Sabah. Sabah adalah seorang teknokrat pertanian agraris yang sangat berjasa kepada bangsa dan negaranya, sehingga menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surat Sabah. Alkisah menyebutkan masyarakat termasuk negaranya pada saat itu menurut sensus penduduk dalam daftar demografi semuanya adalah mustahik, orang-orang masyarakat negara yang berhak menerima zakat. Ketika itu masyarakatnya dalam keadaan kecingkrangan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, maka mereka diberikan dekat kepada Allah, ingin mendapat kemakmuran. Karena negara Sabah ini yang sekarang disebut negara Yaman dulu adalah gersang, negara agraris yang gersang. Gersang bahasa milenial sekarang kalau dipanjangkan gersang adalah kering dan sengsara. Seorang sahabat, seorang teknokrat agraris ini mampu membuat sebuah bendungan. Bendungan ini disebut Bendungan Ma'arif. Ini ibu kota dari negara Sabah. Bendungan Ma'arif ini kalau di tempat kita ini seperti bendungan Jatiwangi. Dengan bendungan itu, alhasil singkat cerita, maka Allah memberikan balasan, memberikan hadiah, memberikan akibat usaha mereka, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Sabah ayat 15. Negara yang kaya raya, makmur, Cina, tentang kartorakan luar biasa. Kullu rizqil, kata Allah, silakan nikmati makan minum rezeki dari Allah, ditumbuk menjadi gedung istana untuk istrinya bisa menjadi gelang dan kalung, disimpan menjadi deposito, diamalkan menjadi jalan. Tapi di sinilah sifat manusia. Ternyata ketika limpah ruah harta benda, mereka lupa daratan. Mereka lupa daratan. Apa? Allah memperingatkan lagi satu kalimat, wasyukur, bersyukurlah kamu kepadanya, kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepadamu, sehingga masyarakat bangsa dan negaranya menjadi bertayyib. Subhanallah. Barangkali kalau seperti kita, ada kemana waktu dulu masih menunggu. Maklum, menjelang lebaran banyak pembeli, jadi masih sibuk dengan pelayanan. Asal hayya Rasul masih seperti orang kesasar. Maghrib, bebek yang belum masuk kandang, mereka menghiraukan, tidak memperhatikan ada. Bahkan lebih baik mencari bebek yang belum masuk kandang daripada mencari anak perawannya yang belum pulang di mana. Waktu isya sudah capek, menegur di atas kasur, lumayan ada habis. Duhur asar, maghrib isya habis, babas. Suruh as-salatu khairun minan naum. Kamu tidak menjadi jawab lain dari mana?
katanya entah salah dia tenang. Nah, itu tidak benar. Maaf, ini jangan dipotong nih. Ini jangan dipotong. Nanti kalau dipotong bisa bahaya. Itu mereka. Kenapa? Disinilah gambaran adanya social change, perubahan mindset, pikiran dan tingkah laku manusia ketika dalam keadaan kesulitan berbeda dengan keadaan mencoba. Hadirin yang berbahagia, apa jawaban mereka? Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka menjawab. Fa'amru berpaling. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka diingatkan di dalam Ibrahim yang tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah bahwa sisa Allah sangat pedih, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Ternyata Allah pada saat itu menurunkan Sayyidul Ali. Apa itu Sayyidul Ali? Banjir bandang akibat dari 3 hari yang namanya hujan lebat menimbulkan banjir bandang yang dulunya masyarakat Sabah yang kering dan sengsara menjadi gersang juga, tapi singkatannya beda. Gersangnya adalah menjadi seger dan merangsang makmur. Tapi begitu ada air mata, bendungan Malim yang seperti bendungan Jatiluhur bubur. Dengan buburnya bendungan Malim, maka masyarakat dan negara Sabah itu disapu bersih rata dengan tanah. Hadirin yang berbahagia, ini salah satu bukti, bukan sebuah cerita, tapi berita, karena ada faktanya bahwa masyarakat manusia yang tidak bersyukur Allah. Ingat sekali lagi kita kasih wali ke faktor inna adzabi lasyadid. Hadirin yang berbahagia, dalam momentum ini kita berpuasa ini sudah di setengah perjalanan 15 Ramadan. Sebelum kita Idul Fitri 1 Syawal, diingatkan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu di antaranya adalah firman-Nya, fungsinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan juga fungsinya adalah untuk mengantarkan puasa yang kita lakukan. Shaum Ramadan wa'alakum minas sama'i wal ardh. Ingatlah bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul antara langit dan bumi. Illa bizakat fitr, kecuali apabila kita antara dengan zakat fitr. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita membuatkan sebagai partai selain bersyukur dan mengantar apa yang kita lakukan puasa Ramadan ini, juga ada fungsi yang sangat bagus, yang sangat elok, dan jangan sampai terlewatkan. Allah memperingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta milikmu, sebagian saja, tidak banyak-banyak. 1 tahun 1 kali 3,7 liter atau 2,7 kilogram. Basnas Kabupaten Karawang menetapkan kalau beli itu seharga 32.000. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, makannya umpama 1 hari yang 1 kilo 20.000, ya 20 dikalikan 2,7 atau berapa? 1 tahun 1 kali. Kalau zakat mal sesuai dengan nisab dan tahun. Apa fungsi zakat yang berupa infak, sedekah, jariyah dan lain sebagainya? Adalah contoh untuk membersihkan dirimu. Barangkali ketika kita mencoba berupaya ikhtiar mencari rezeki, mencari nafkah, mungkin menurut kita
disimpan dengan dikurangi. Tapi menurut kacamata Allah mungkin di situ ada rezeki, maka dicuci dengan zakat. Ibarat pakaian, kita pakai ada keterangan cuci dengan alat bercuci. Kalau kita alat bercuci harus infak. Yang kedua fungsinya adalah waktu zakihim biha, membersihkan harta yang kita miliki. Sebab di situ ada bagian orang. Mari kita coba melakukan upaya kita. Ketika kita menjadi guru, ada murid, ada tripartit, guru, murid, orang tua dan pemerintah. Yang swasta ada yayasan, ada guru, murid dan pemerintah sebagai penyangga dan pembantuan, sekalipun khususnya dari yayasan. Ketika kita berada di pasar, kita sebagai penjual ada pembeli. Proses interaksi dan di komunitas lain, maka mustahil dalam kesempatan kita interaksi di antara kita mustahil bersih. Maka di situ waktu sedih kita cuci dosa kita. Ada cara yang ada. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka jalannya taubat, tidak ada yang lain. Mengaku pernah berbuat dosa maksiat kepada Allah, yang kedua menyesali tidak akan berbuat dosa lagi, dan ketika lanjutkan tidak akan melakukan perbuatan itu, tapi perbuatan kebaikan-kebaikan. Bagaimana dengan sesama manusia? Kalau tadi kami menambah vertikal, sekarang kepada horizontal, sama manusia adalah saling memaafkan. Memang kadang-kadang kalau kita mohon maaf kepada sesama dalam gengsi, memberi maaf berat. Ini biasanya momentum untuk saling memaafkan adalah Indonesia punya budaya yang Islam, halal bin halal. Saling menghalalkan dosa kita, bukan saling menghalalkan utang kita. Hadirin yang berbahagia, maka kita saling memaafkan di antara kita. Ketika kita mencoba memahami apa yang ada di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, "Man min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghafara qabla an yatafarraqa." Ketika bertemu dua orang muslimat mukminat berjumpa, maka musyafahah tidak diharamkan. Musyafahah sebelum sholat atau setelah sholat tidak diharamkan. Di pasar tidak diharamkan, di kantor, di sekolah, di kampus tidak diharamkan, di perjalanan tidak diharamkan. Tegur sapa senyum sama 3S di antara kita. Maka disinilah ketika kita musyafahah, niatnya memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Dalam hadis itu menjelaskan sebelum mereka berpisah, Allah lebih dulu sudah memaafkan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Mengapa Allah mengatakan begini? Karena wa'fu anhum wasfa inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ampunilah mereka, baik punya kesalahan disengaja atau tidak. Dan kalau sudah memberikan maaf, jangan menggerutu. Alhamdulillah benar. Jangan sampai ada yang mengatakan begini, lu mengatakan gua maafin di dunia, akan kita lanjutkan nanti bertengkarnya, pasiannya, perangnya di akhirat. Alhamdulillah benar. Akhirat kan alam akhirat. Kita akan mempertahankan apa yang kita perbuat.
lugakan dua maafin sampai 7 keturunan. Alhamdulillah menjadi. Alhamdulillah. Sekali lagi ditegaskan, wa'fu anhu wasfah. Alhamdulillah maafin. Dan ketika kita dia ikhlas, sungguh Allah sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat menyukai orang-orang yang minta dan memberikan. Dengan demikian maka di dalam Islam tidak ada ajaran yang namanya dendam kesut. Jangan karena beda pilihan, beda partai, beda golongan, beda faham, percuma ada reus, mukanya ditaruh di mana. Tapi kalau menghadapi pimpinan, ingin cari muka, diberi muka, tidak mau. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, maka diingatkan oleh Allah bahwa di dalam proses kehidupan dari start sampai finish memang kita enak diucapkan obsesinya ingin selamat dunia dan akhirat, iman dan takwa. Tapi di tengah perjalanan ini ada yang suka mengkritik iman kita, sehingga iman kita adalah yazid wa yanqus, naik dan turun. Siapa yang suka menggoda manusia? Sinyal dari Allah dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka waswis terhadap hati manusia yaitu jin berwatak iblis dan manusia yang berwatak setan dan kesetanan. Rupanya manusia tapi sifatnya kayak setan dan kesetanan. Itu yang suka menggoda, baik melalui penglihatan layar lebar maupun layar kecil maupun buat bacaan dan tayangan-tayangan langsung kita lihat di perjalanan melalui telinga, lagu, ucap dan melalui mulut itu. Maka warning peringatan bahwa itu ada. Sebab kalau iblis dan setan sudah berhasil menggoda manusia, waswis sudah berhasil, mereka lagi masuk lebih menukik. Waswis sudah waswis. Kalau iman yang tidak kuat, orang tersebut bisa wes 14 iman. Oleh karena itu, maka apabila kita ingin selamat dari start sampai finish, satu kata kunci, ikhlas melaksanakan ibadah. Dan ini adalah pernyataan banyak kita baca di dalam Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas manusia tidak akan membuat tergoda oleh jin yang berwatak iblis dan manusia yang berwatak setan dan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, maka apabila kita introspeksi, muhasabah bahwa diri kita apabila ingin selamat start udhulu fissilni kafar dan finishnya udhuluha salam amin, maka di perjalanan ini kata penyedana ikhlas untuk melakukan ibadah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita renungkan salah satu ayat yang biasa kita baca, yaitu surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti manusia akan dibangkitkan dari mahsyar dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah diperbuat di muka bumi. Ingat Al-Fasl 18 tadi. Apa? Kebaikan, keburukan. Siapa yang akan mempertanggungjawabkan dan siapa yang akan bicara? Bukan mulut kita. Sebab ketika itu mulut kita terkunci, tidak bisa bersilat lidah sebagaimana kita di dunia, di depan meja, di depan kelas, di depan podium, di depan banyak orang, bisa dengan sumpah palsu, bisa dengan kebohongan tidak dibuktikan yang kenyataan. Tapi di mana
Dan siapa yang akan menjadi saksi ahli? Bukan istri kita yang kita cintai dan anak-anak kita yang kita sayang, bukan pimpinan kita yang bijaksana dan staf kita yang luar biasa kecepatan kerja, tapi yang menjadi saksi ahli adalah kaki-kaki kita yang pernah menjadi saksi apa yang pernah kita perbuat di muka bumi. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu sebagai tolak ukur untuk introspeksi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap menjadi seorang muslim yang beriman dan bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.